Pengertian landasan di dalam Kamus Bahasa Indonesia, istilah landasan diartikan sebagai atas dasar atau tumpuan. Adapun istilah landasan sebagai dasar dikenal pula sebagai pondasi. Kita mengacu pada pengertian tersebut, kita dapat memahami bahwa landasan adalah salah satu atas atau dasar pinjakan dari sesuatu hal, suatu titik, tumpu atau titik tolak dari sesuatu hal. Pengertian pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pekerjaan, pelatihan, proses, cara, dan perbuatan mendidik. Tujuan landasan, tujuan sama dengan tujuan hidup individu, tidak ditentu oleh orang lain. Pendidikan berlangsung kapanpun, artinya berlangsung sepanjang hayat, alif, dan long edition. Karena itu, pendidikan bertanggung jawab langsung hubungan individu yang bersifat multidimensi, baik dalam hubungan individu dengan Tuhannya, sesama manusia, dan bahkan dengan diri sendiri dalam hubungan yang bersifat multidimensi itu. Pendidikan berlangsung melalui beberapa bentuk kegiatan, tindakan, dan kejadian, baik yang awal disengaja maupun tidak disengaja untuk pendidikan. Selanjutnya, sebagai telah ditemukan sebelum, hakikat pendidikan adalah homonisasi yang menginginkan terwujudnya manusia ideal atau manusia yang menjadi tujuan pendidikan tersebut antara lain manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, dan terampil. Oleh karena itu, pendidikan bersifat hormatif harus dapat bertanggungjawabkan. Fungsi landasan pendidikan. Pendidikan yang diselenggarakan dengan suatu landasan yang kokoh, maka praktek akan mantap, benar, dan baik. Relatif tidak akan terjadi kesalahan-kesalahan yang dapat merugikan. Sehingga praktek pendidikan menjadi efisien dan efektif dan relatif dan kebutuhan individu. Manusia pembangunan, contohnya dalam praktik pendidikan para guru dituntun agar melaksanakan peranan sesuai semboyan. Tuturi Handayani, untuk para guru ideal memahami dan meyakini asumsi-asumsi dan semboyan tersebut. Sebab apabila tidak sekalipun tapaknya guru tersebut seperti melaksanakan peran sesuai semboyan Turudi Hayadi, namun perbuatan itu akan disadarinya sebagai perbuatan untuk Tuturi Handayani untuk siswanya. Tolak pada semboyan tadi terjadi kesalahan, sehingga tidak efisien, tidak efektif. Sebaliknya, jika guru memahami dan meyakini usum dari semboyan Tuturi Handayani, yaitu kodrat, alam, dan kebebasan siswa, maka ia akan dengan sadar melaksanakan perannya. Yang selanjutnya, jenis landasan pendidikan berdasarkan asumsi. Menurut Roy Wilson Organ, asumsi dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, aksimoa adalah asumsi yang diterima kebenarannya tanpa perlu pembuktian, atau suatu pernyataan yang kebenaran diakui atau diterima secara universal. Contohnya, dalam hidupnya manusia tumbuh dan berkembang terhadap pernyataan ini, tidak ada orang yang menyangkal kebenaran, sebab kebenarannya dapat diterima secara universal tanpa perlu dibukti lagi. Yang kedua, postulat adalah asumsi yang diterima kelompok orang tertentu atas dasar persetujuan. Contohnya, perkembangan individu ditentukan oleh faktor hereditas maupun oleh faktor pengaruh lingkungan atau pengalaman. Yang ketiga, premis tersembunyi adalah asumsi yang tidak dinyatakan secara tersurat yang diharapkan dipahami atau diterima secara umum. Yang selanjutnya, landasan pendidikan berdasarkan sumbernya. Yang pertama, landasan religius. Pendidikan merupakan suatu asumsi yang sumber dari ajaran agama yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Contohnya, carilah ilmu sejak buayan hingga masuk ilang lahat. Yang kedua, landasan filosofi. Pendidikan merupakan suatu asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam pendidikan.
Contohnya penganut realisme